aneh ya? Tidak. Ikut lagi sadaya? Oke. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dalam pembelajaran coding atau pembelajaran untuk kelas 5 dan kelas 6, di mana pembelajaran coding dan artifisial adalah pembelajaran baru untuk tahun pelajaran 2025 dan 2020. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang mau memimpin doa siapa? Silakan angkat memimpin doanya. Berarti berdoa termasuk kegiatan apa? Kegiatan beribadah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan hari ini yang diawali dengan berdoa dapat berjalan dengan lancar, dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai pengamalan kita cinta terhadap tanah, air, dan bangsa. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hidupnya Indonesia. Oke, kelas 5 hadir semuanya? Hadir. Tidak ada yang apa? Tidak. Tidak ada yang sakit? Tidak. Tidak ada, berarti kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum menginjak ke materi, kita akan melaksanakan pretest. Apa itu pretest? Yaitu tes awal sebelum diberikan materi atau mempelajari materi pembelajaran. Di sini Bapak sudah siapkan soalnya. Ya. Bapak kasih waktu 5 menit pengerjaannya. Biar dicatat. Satu, ya, dicatat. Ya. Ya, sudah kumpulkan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, untuk selanjutnya Bapak kita melaksanakan game atau permainan. Nanti Bapak sudah siapkan. Nah, ini bahannya. Nanti 2 kelompok. Bapak minta yang 2 kelompok. Satu yang memperagakan, satu lagi yang mengarahkan. Nanti di matanya ditutup. Bapak minta 4. Laki-laki 2, perempuan 2.
satu, kelompok ini satu, kelompok satu, yang ini satu. Oh, boleh, yang ini benar enggak? Oh, baik. Yang ini yang perempuan. Perempuan, sudah? Nah. Nanti ada yang matanya ditutup, yang satu lagi mengarahkan. Jadi aturannya nanti pakai arah, tahu kan arah? Ada belok kanan, belok kiri, maju satu langkah atau dua langkah. Untuk langkahnya maksimal 2 langkah. Maju 2 langkah berarti maju 1, 2. Jadi mulai ikuti lagi belok kiri, satu langkah atau 2 langkah. Oke, siap? Ya, jadi 2 langkah ke kanan, 2 langkah. Ya. Hilang. Yang depan sana. Yang dekat di sebelah sana. Itu tujuannya itu. Perempuan sebelah sana. Sebelah sini. Berarti ini yang bilang yang mengarahkan. Maju 1 langkah, berarti maju 1 langkah. Oke? Siap? 1, 2, 3. Terus deh. Terus. Sudah? Oke. Tepuk tangan. Oke, berarti tadi kita melaksanakan permainan dengan yang dibutuhkannya apa? 1, mengarahkan. Yang kedua, konsentrasi. Video kita saksikan bersama-sama. Nanti di sini ada permasalahan ataupun masalah yang harus kita pecahkan lewat tayangan video. Liburan kali ini kakak beradik, Raihan, Pradeva, dan Radit berpetualang ke di desa Kemahbumi, Provinsi Lampung. Ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang tanpa hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu dulu, terus hadirkan ke lantai dan lalu beresin buku-buku di Nokia. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yus, kita mah cek ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Oke, itu adalah
pertama adalah tentang cara membersihkan rumah. Bagaimana cara kerjasama tersebut? Satu dengan apa? Satu dengan membagi tugas masing-masing. Ada yang jadi tukang apa? Menyapu, terus ngepel, terus membersihkan debu. Jadi hari ini adalah tujuannya memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Itu adalah capaian pembelajaran untuk materi hari ini. Sedangkan tujuannya adalah setelah berdiskusi, peserta didik dapat memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari menggunakan pendekatan berpikir komputasional, yaitu dekomposisi dan algoritma dengan benar. Yang keduanya, menerapkan solusi dalam bentuk instruksi terstruktur, baik dalam bentuk kalimat perintah dengan struktur yang benar dan menggunakan kosakata yang sesuai. Selanjutnya ini adalah paparan materi tentang berpikir komputasional. Computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang nama kajian yang melihat kata komputasional di sini? Jadi, ini ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam berkomputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca diri, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Nah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan. Apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat? Jadi berpikir komputasional adalah suatu pendekatan pemecahan masalah yang terinspirasi oleh konsep-konsep dalam ilmu komputer. Di mana dalam ilmu komputer ada apa aja? Ada berbagai perintah yang dimasukkan atau input yang kita masukkan. Di sini komponennya ada 4. Satu, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke diskusi. Ini untuk kelompok 4. Ini untuk kelompok 3. Ini kelompok 2. Kelompok 1. Ya. 2.
Nilai 100 itu tanda apa? Boleh. Mulai sekarang ini sudah berubah untuk bukan alat-alat non-wire. Masuklah kemana? Bukan tidak benar. Aku baru tulis. Dia sebutkan makanan sehat dari ayam makanan. Kalian makan apa? Salah apa? Ya. Bukan jadwal harian. Terawal naon satu dalam hari. Terawal naon kegiatan sehari-hari. Ini sama semua. Ya. Yang pertama siapkan makan bahannya. Yang makan bahannya dulu. Ya, alat makan, tepuk 1, 2, 3, 4. Untuk selanjutnya kita masuk ke tahap presentasi. Kalian presentasikan hasil diskusi di masing-masing kelompoknya. Sekarang hari apa? Selasa hari kesabaraha. Hari ke kedua. Baik, untuk presentasinya diawali oleh kelompok 2. Kelompok 2 judulnya adalah menu makanan sehat. Silakan lanjut. Hari Senin apa? Ya, yang kedua Selasa. Oke, hari ketiga Rabu.
Kamis. Hari Jumat. Hari Sabtu. Hari Minggu. Kelompok 4 membahas tentang cara membuat jus mangga, di mana dalam komputasional masuk ke bagian algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah terstruktur dalam membuat jus mangga. Untuk selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dengan judul 3 benda untuk 1 makan: piring, sendok, dan garpu, gelas, dan gelas. 2. Belajar: pensil, buku, alat tulis, dan alat tulis. 3. Mengaji: peci, Al-Quran, dan baju muslim. 4. Membersihkan kelas: sapu, pela, pengki, dan moceng. 5. Untuk masak: kompor, wajan, dan pisau. Oke, kelompok 3 membahas tentang 3 benda. 1 untuk belajar, untuk memasak, untuk makan, dan untuk mengaji. Itu semua masuk ke abstraksi atau komponen abstraksi. Memilah atau memilih bahan-bahan yang sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD tersebut, dengan menghiraukan alat-alat yang lainnya. Alat makan, tulis alat makan. Alat belajar, tulis alat belajar. Oke, silakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Oke. Untuk kesimpulan hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Kapan? Kita baca. Kesimpulan ini, berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir logis, sistematis, dan efisien dalam menyelesaikan masalah yang sangat penting untuk diterapkan sejak dini pada siswa SD. Kemampuan ini terdiri dari komponen utama, yaitu dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian kecil, pengenalan pola mengidentifikasi keteraturan atau kesamaan, abstraksi, menyaring informasi penting dalam dan membagikan yang tidak relevan. Oke, terima kasih. Berarti kemampuan komputasional adalah salah satu cara berpikir yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan logis, dan efisien dalam menyelesaikan
membagi beberapa tugas. Ada yang menyapu di kelas, di halaman, ada juga yang mengepel. Nah, untuk selanjutnya, sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita melaksanakan evaluasi atau kegiatan pos. Oke, kumpulkan. Gak usah. Nah, kumpulkan yang sudah. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang